Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Tak terasa hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, dan tahun berganti dengan tahun. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menunaikan doa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya di Ramadan kali ini Allah meningkatkan imannya kepada kita. Allah meningkatkan iman kita kepadanya, agar kita bisa menghadiri sholat kita dan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan karunialah kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat besertakan salam berbingkaikan kasih sayang, marilah kita curahkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri Indonesia yang dimanapun kalian berada, terkhusus santri Qadrullah yang Al-Fakir banggakan, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, karena masih banyak skincare di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya sebuah negara. Terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Dan karena di pundak para pemuda harapan bangsa diletakkan. Sebab subhanal yaum rijalul ghada, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kultum Ramadan ini kami mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dengan landasan Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental maupun lemah intelektual. Karena itu bisa menyebabkan kemunduran suatu bangsa. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan mendatang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena
modal utama mereka membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita dengarkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, telah kami kisahkan kepadamu Muhammad berita ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, yaitu suatu perkara dari Allah, suatu kabar dari Allah, yang isi beritanya tersebut adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswatun hasanah, terutama bagi pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan mereka. Mereka lebih baik mati berkumbang tanah daripada mati bercerminkan bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan oleh remaja dan pemuda, maka insya Allah akan menjamin keberkahan suatu bangsa kita yang tercinta. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fadhil Quran yang menjelaskan i'lamu ma syi'tum, bekerjalah kalian sesuai dengan skillnya masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga supaya badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika kalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Para santri Indonesia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus bangsa, penerus estafet perjuangan bangsa. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi. Oleh karena itu, kami mengajak para pemuda dan pemudi untuk membangkitkan nilai-nilai nasional, supaya kita bisa cinta, kita bisa mengagumi, kita bisa mengerti bahwa bangsa Indonesia dilalui oleh tetes-tetes keringat para perjuangan. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental maupun lemah intelektual. Para santri Indonesia dimanapun kalian berada, terkhusus santri Qadratullah yang Al-Fakir banggakan, hidup sendiri tanpa seorang kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.